Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fadilatus Syaidah, NIM 2105366152116. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi yang berjudul Gerakan dan Organisasi Modern Islam di Indonesia. Organisasi Islam modern di Indonesia ada 4 organisasi, yaitu yang pertama Muhammadiyah, lalu yang kedua Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga Salafi, lalu yang keempat Hizbut Tahrir. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Ajaran dan pemikiran pada organisasi ini yaitu mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru. Lalu basis masanya yaitu segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, termasuk hal yang bid'ah. Lalu pendekatan dakwah yang dilakukan sebagian besar wilayah di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabsyir, islah, dan tajdid. Selanjutnya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Ajaran dan pemikirannya yaitu mengenai di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab keempat. Lalu basis masanya, populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Pendekatan dakwah yang dilakukan organisasi ini dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, dan tawasud, serta istidal. Selanjutnya yaitu organisasi Salafi. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Ajaran dan pemikirannya yaitu mengenai upaya pembersihan ragam bid'ah dan memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Basis masanya yaitu pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Pendekatan yang dilakukan yaitu untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas akan ditolak oleh organisasi ini. Lalu yang terakhir yaitu Hizbut Tahrir. Organisasi ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran dalam organisasi ini yaitu tentang menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan dan mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Basis masanya yaitu mayoritas pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa
di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Lalu pendekatan dakwah yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan demonstratif publikatif. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan fu'iyah atau cabang fikih, sementara persoalan usul atau pokok akidah hampir semuanya sama. Sekian dari presentasi saya terkait materi yang berjudul Gerakan dan Organisasi Modern Islam di Indonesia yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.